Sekali kita langgar satu firman, berlama-lama kita hidup dalam dosa. Firman berikutnya kita semakin tidak peka. Rema berikutnya kita melawan. Lama-lama Tuhan berbicara kita nggak dengar. Hidup ini hanya untuk satu tujuan, yaitu menyenangkan Tuhan. Berikan kepada kami semua hati yang baik. Hati yang begitu Tuhan. Supaya hidup kami nggak sia-sia dan mati kami bukan kerugian bagi diri kami dan bagi orang-orang yang kami tinggalkan suatu hari nanti. Atau kalau Tuhan datang menyongsong kami mau siap dulu. Setiap waktu Tuhan kembali, kami ready. Urapi kami semuanya dengan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah kepada umat terkasih, keluarga Saat Teduh. Dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Saya ingin memberikan sebuah visi kehidupan, bukan visi kematian. Buat setiap jemaat terkasih yang sekarang saya layani. Saya beri judul firman ini, mati adalah keuntungan jika hidup adalah Kristus. Saya ulang lagi. Mati adalah keuntungan jika hidup adalah Kristus. Kita buka sama-sama ayatnya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54. Sekali lagi ini bukan visi kematian. Malahan visi kehidupan. Kalau kita tahu suatu hari kita akan mati, jangan hidup asal-asalan. Jangan asal hidup gitu. Kalau kita tahu bahwa hidup ini sementara, justru kalau kita punya visi garis akhir, hidup kita nggak akan sia-sia maupun seenaknya atau semena-mena terhadap sesama. Apalagi sama Tuhan harus berdamai selalu. Setiap waktu loh kita butuh, kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita pulang atau Yesus datang kembali ke dunia ini seperti yang Dia janjikan, kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ini cerita tentang Stefanus di saat dia mati dibunuh. Mati kita sih nggak akan begini. Kita nggak usah imani, tapi juga nggak usah takut. Kematian martir itu kehormatan. Nggak semua orang dapatkan privilege itu, karena mungkin darah kita terlalu kotor untuk jadi martir Tuhan. Tapi saya ingin kita belajar dari kematian Stefanus, gimana dia mati. Makanya nggak heran gimana dia hidup. Saya coba operasi ayat ini untuk kita introspeksi dan refleksi, how we live today. Ayat 54 bunyinya, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Dasar orang tersinggungan, gitulah ya ayat 54. Anggota-anggota Mahkamah Agama nggak suka hati, tertusuk hati mereka, lalu mereka menyambut dengan gertakan gigi. Ini orang-orang yang sangat violent, berjubah agama. Kekerasan padahal. Justru itulah bahayanya roh agamawi. Sebentar sebelum kita lihat ayat berikutnya, saya ingin Anda uji dulu kategori. Saya dan Anda ini, kita ini golongan orang yang agamawi atau sungguh-sungguh kenal Tuhan? Pertama cek dulu pertanyaan ke-1 kehidupan. Kita di hidup ini hanya punya agama atau kenal jalan keselamatan. Hidup itu jangan untuk mencari agama. Hidup itu harus menemukan jalan kebenaran. Saya itu mencari Tuhan, bukan mencari kepercayaan. Dan saya ketemu Tuhan Yesus, juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang seperti Dia. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, di bumi, di sorga, di kolong langit mana. Dimanapun juga, tidak ada seperti Tuhan. Nah, anggota-anggota Mahkamah Agama itu beda sekali sama Stefanus. Stefanus itu bukan bersih jubahnya, tapi dia bersih hatinya. Sementara para ahli Taurat dan orang Farisi ini hanya penampilan saja. Jangan sampai kita jadi yang gituan ya. Kalau yang begitu nanti mati kerugian. Karena matinya binasa. Hidupnya pun hidup semena-mena, hidup seenaknya, hidup sia-sia. Janganlah, agama tidak menyelamatkan. Hubungan dengan Allah yang menyelamatkan. Dan hubungan itu dibuka oleh satu tabir yang dirobek dari atas ke bawah. Yaitu tubuh Yesus Kristus yang dikorbankan, dipaku di atas kayu salib for you and me. Kalau Anda belum terima Yesus di poin nomor 1, bukan di ayat 54 ini, saya ingin untuk menantang Anda di saat teduh ini. Jangan tunda-tunda lagi. Ayo terima Tuhan. Tuhan itu nggak memaksa atau menyurupi seseorang. Dia mengetuk pintu di kitab Wahyu. Kalau Anda mendengar suaranya lewat sebuah sharing sederhana, saat teduh begini, lewat online juga, nggak ada jarak dalam hadirat Allah. Kalau Anda undang Dia masuk ke dalam hati, Dia akan tinggal bersama dengan Anda selama-lamanya. Anda beroleh hidup kekal. Dosamu diampuni, bukan karena saleh, bukan karena amal. Dosa Anda diampuni
Karena ada yang membayar harganya. Ada dosa, harus ada yang mati. Yesus sudah mati bagi Anda. Ayat 55 bunyinya begini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, menatap ke langit, ini beda. Lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Beda ya kontras 54 dan 55. Yang atas anggota-anggota Mahkamah Agama. Stefanus orang biasa, tapi penuh dengan Roh Kudus. Dia menatap ke langit, langsung lihat sorga. Lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ini dia hubungan terbuka open heaven itu. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Apakah dia penuh dengan Roh Kudus ketika dia mau mati? Menurut saya dia penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Karena dia nggak tahu kapan ajalnya akan tiba. Kapan dia akan dipanggil Tuhan. Dan berapa jam lagi dia akan dirajam. Atau berapa menit bahkan. Saya nggak tahu tepatnya, tetapi hari itu adalah hari terakhirnya menghembuskan nafas di dunia ini. Kita juga nggak tahu kapan kita dipanggil, kan jam kehidupan diputar sekali, tak tahu kapan berhenti. Tapi setiap hari kita harus seperti Stefanus, hidup penuh Roh Kudus. Pastor Philip, hidup penuh Roh Kudus itu gimana sih? Apakah berbahasa roh kemana-mana? Hidup penuh Roh Kudus itu apakah melayang, jalannya tidak mendarat ke tanah? Hidup penuh Roh Kudus itu apakah nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat dosa? Apakah orang suci gitu kan hanya pendeta? Enggak sih. Saya kasih yang praktisnya aja ya. Hidup penuh Roh Kudus itu hidup dalam kasih. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Hidup dalam kasih. Definisi kasih sudah jelas sekali. Belum lagi kita sendiri tahu kok diam-diam di hati. Nggak perlu baca Alkitab, tahu kasih itu apa. Manusia bisa bedakan kasih dengan benci, jujur dengan dusta. Apalagi kalau kita baca Alkitab, kita semakin diajari kasih Yesus itu seperti apa. Kalau kita hidup dalam kasih secara sengaja, kita hidup penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kasih. Meskipun kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita nggak sempurna, nggak apa-apa, asal kita berusaha mencoba. Yang penting itu kita jalan ke arah sorga, bukan jalan ke arah neraka. Hidup manusia itu dikuduskan, disucikan lewat sebuah proses. Gak ada di antara kita yang sudah wisuda. Tetapi yang penting komitmen kita ke siapa? Komitmen kita harus kepada Kristus. Maka Kristus yang akan menolong kita. Hidup penuh Roh Kudus itu hidup dalam kasih dan plus hidup dalam nurani yang bersih. Nurani firman. Apa itu nurani firman, Pastor Philip? Nurani firman itu bukan berarti kita hafal luar kepala Kejadian sampai Wahyu. Saya aja nggak begitu. Tapi kan setiap hari kita dapat firman yang baru. Waktu saat teduh begini atau saat teduh pribadi. Kadang-kadang kita nggak sedang berdoa. Ada firman yang kita ingat berbicara kepada kita. Itu nurani firman. Ikuti firman hari ini. Ikuti the word of the day. Tuhan itu memberikan kepada kita remah-remahnya untuk mengikuti jejak Yesus. Kita ikuti aja nurani firman. Firman Tuhan berkata apa sama Anda hari ini? Ya itu diikuti. Jangan dilanggar, jangan dilawan. Kalau sampai Anda nggak nurut, jangan lama-lama, cepatlah sadar. Hidup penuh Roh Kudus seperti Stefanus setiap hari itu begini. Hidup dalam kasih. Lalu hidup dalam nurani firman Tuhan. Ya, pelan-pelan kita akan belajar seluruh isi Alkitab. Tapi bukan seluruh Alkitab berbicara sekaligus pada kita hari ini. Bisa meledak nih kepala. Nggak mungkin kita sanggup melaksanakannya. Tapi selalu ada beberapa ayat atau beberapa pasal. Selalu ada firman hari ini. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Termasuk makanan rohani. Stefanus ikut jejak Yesus. Sedikit demi sedikit, setiap langkah, setiap sifat. Remah-remah roti ditaruh di situ. Sekalipun dia tersesat dalam hutan rimba pun, dia akan ketemu jalan keluar. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Tuhan selalu menjatuhkan remah-remah itu. Hari ini remanya apa? Besok apa? Besok lusa apa? Selalu dari Alkitab. Untuk membuat kita berjalan dengan Roh Kudus. Ikuti. Jangan langgar. Sekali kita langgar satu firman, berlama-lama kita hidup dalam dosa. Firman berikutnya kita semakin tidak peka. Rema berikutnya kita melawan. Lama-lama Tuhan berbicara kita nggak dengar. Lama-lama bisa-bisa Tuhan pun nggak akan bicara lagi ke dalam hidup kita.
Stefanus itu penuh Roh Kudus. Ternyata penuh Roh Kudus itu bukan sekaligus. Penuh Roh Kudus itu setiap hari, daily walk with Christ. Ya. Ayat yang berikutnya, ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini sebelum mati, orang ini bicara begini. Aku melihat langit terbuka, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka nggak tahan. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Semua orang mau bunuh dia, termasuk seorang pemimpin muda bernama Saulus yang nanti jadi Rasul Paulus. Dan Saulus ini adalah buah doa daripada Stefanus. Ini orang punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Tapi bukan tiba-tiba dia jadi hebat. Tapi setiap hari, setiap sifat. Dan Stefanus ini gimana ya? Gimana hidup seperti dia ini? Caranya apa? Rahasianya apa? Kuncinya di mana? Kalau Anda baca lagi di ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah visi hidupnya. Orang ini sekalipun masih muda, dia itu dari sejak kenal Tuhan, menaruh visi sorga di depannya. Please, sorga itu jangan jauh-jauh dari dirimu. Jangan sampai kita terlalu kerasan di bumi. Kalau di bumi ini hanya mengelola talenta. Termasuk diantaranya mengelola hubungan, mengelola waktu. Jangan suicidal juga. Jangan maunya cabut segera. Gua mau mati Jangan. Ya, kita hidup di dunia ini sudah ditakdirkan. Musa berkata, 780 itu pun penuh penderitaan. Tabah ya. Kalau bisa hidup 90, kalau bisa hidup lebih lama lagi silakan. Asal hidupmu berbuah. Kan Alkitab mengatakan begini. Paulus tulisannya, bagi aku lebih beruntung kalau aku bersama dengan Yesus sekarang. Maksudnya pergi mati. Tapi jauh lebih menguntungkan untukmu jikalau aku tinggal. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk berdoa begini, biarkan aku hidup untuk Kristus. Dan bagiku hidup adalah berbuah-buah. Yang saya maksudkan visi sorga jangan jauh adalah, don't forget, you don't live forever here. Saya kasih kabar buruknya dulu sebelum kabar baiknya. Anda dan saya pasti akan mati kalau Yesus belum datang. Termasuk saya. Saya pasti akan mati juga. Kapan? Nah itulah misterinya. Karena itu hiduplah setiap hari seolah-olah hari terakhirmu. Sungguh aku melihat langit terbuka. Matanya Stefanus itu tertuju ke atas. Mataku tertuju padamu, seperti lagu. Setiap hari dia melihat ke atas seolah-olah sorga sudah ready. Tiap hari, tiap saat. Makanya ada ayat berkata begini, tanpa visi liarlah rakyat. Ini bukan visi gereja, visi company, atau visi perusahaan. Anda juga harus punya visi hidup. Masukkan dalam visi hidupmu, mati adalah keuntungan. Supaya hidup Anda jangan liar. Karena saya tahu saya nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Karena saya tahu bisa setiap waktu. Saya hidup tiap hari itu tidak mau sia-sia. Apalagi semena-mena. Saya tiap hari bukan untuk mati. Saya tiap hari hidup bukan supaya saya mati loh ya. Hidup saya ini penuh dengan kehidupan. I'm full of life, my friend. Every day I enjoy my life. Bahkan saya nggak mau jadi orang lain. Kenapa? Karena saya menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada saya. Satu-satunya ini. Setiap hidup kita itu istimewa. Saya nikmati keluarga saya nikmati gereja yang saya gembalakan. Saudara-saudara seiman, family kekeluargaannya di Gereja Mawar Sharon. Saya tidak bisa gambarkan. Saya nikmati semua aktivitas saya, kesibukan, jarang mengeluh sih. Kalau sampai saya mengeluh, saya minta maaf sama Tuhan Yesus, Tuhan langsung ubahkan. I enjoy life. Tapi namun demikian, saya sadari bahwa saya nggak bisa selama-lamanya berbuah di dunia. Suatu hari saya harus pergi kepada pahala saya. Dan suatu hari kita semua akan pergi ke pahala atau hukuman kekal. Karena itu jangan sia-siakan kehidupan. Tiap hari, tiap saat Stefanus itu melihat, apa yang dia lihat? Melihat langit terbuka. Bukan karena dia mau mati dia ngomong begini. Karena dia hidupnya adalah Kristus. Makanya mati pun dia berani lihat ke atas dan berkata, I wanna go there. Orang kalau mati ketakutan. Mimpi dihantui penyiksaan. Orang kalau di luar Tuhan kan begitu. Apalagi yang menyimpan dosa, penuh penyesalan. Miliki visi garis akhir itu dalam hidupmu. Please, don't make heaven far from your life. Ayat berikutnya, ayat 59 dan 60. Simpel saja saya baca 2 ayat, lalu saya kasih 3 poin sederhana untuk Anda bawa kemana-mana dalam hidup ini, di dalam hati. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan,
Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Dahsyat sekali. Ini extraordinary. Saya saja ragu kalau saya di posisinya dia bisa begitu. Meskipun tidak ada dosa yang saya sadari sekarang, saya ini tidak hidup dalam sebuah bad conscience atau nurani yang kotor. Tapi orang ini kok bisa begini ya? Kasih karunia Tuhan memang cukup untuk setiap keadaan. Sedang mereka melempari Stefanus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Dia bisa berdoa sebelum dia meninggal dunia. Dan dia bisa berdoa ketika dia disiksa. Luar biasa orang ini. Coba dioperasi ya. Poin nomor 1 saya temukan. Gini loh. Cara mati kita memang bisa beda sih. Tapi prinsipnya harus sama, belajar dari Stefanus. Yang pertama, mati dalam iman. Saya punya goal itu dalam hidup saya. I have to die someday in my faith. Not out of my faith. Not outside faith. Saya tidak mau mati di luar iman saya, bergeser dari iman saya, berubah warna, luntur sama Tuhan. Saya mau mati dalam kasih mula-mula. Saya mau mati dalam iman. Saya nggak mau mati masihan. Karena masih ada saat teduh nanti, hari Sabtu. Hari Minggu masih akan ada ibadah on-site maupun online. Saya punya keluarga, saya mau lihat anak saya wisuda. Saya mau lihat anak saya satu persatu jadi orang Tuhan, menikah. Pengen juga gendong cucu suatu hari, meskipun tampang masih terlalu muda jadi kakek. Ya. Dan juga masih banyak hal, saya ingin melihat Anda diubah, membaca kesaksian lagi. Tadi si Shanti, siapa lagi nanti yang diubah dan dipanggil Tuhan? Saya tidak rekayasa, saya tidak tahu Anda siapa. Tapi saya dengar-dengaran, siapa lagi yang akan kau panggil Tuhan? Dan mereka akan menjawab, ku jawab ya, ya, ya. Betapa indahnya melihat orang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus. Tapi saya mau mati dalam iman yang begini. Iman yang brilian, yang bright, yang terang. Saya mau mati dalam iman. Kalau gitu, bangunlah imanmu pelan-pelan. Tiap hari, tiap langkah, tiap sifat. Jalan dengan Yesus. Jangan lupa bangun hubungan dengan Tuhan in every season atau setiap musim hidupmu. Ups and downs, naik, turun, thicks and thins, tebal, tipis. Bangun terus sama Tuhan. Whatever happens, apapun terjadi, jangan lepaskan Tuhan Yesus. Dia satu-satunya yang akan kembali denganmu ke sorga. Anda tidak bawa harta, tidak bawa orang yang Anda cinta. Dia satu-satunya. Nanti kita mati sendirian loh. Tentu jangan harapkan mati barengan. Itu berarti kecelakaan. Setiap orang datang ke dunia sendiri-sendiri. Dia pulang juga sendiri-sendiri. Makanya kalau hidup jangan asal-asalan. Suatu hari orang yang kau kasihi, pendetamu pun tidak bisa berdiri di sampingmu membelamu di pengadilan tata suci. Sekarang Anda bisa belajar dari kami. Suatu hari Anda berdiri sendiri. Makanya belajar sebanyak-banyaknya. Saya juga harus terus belajar supaya setelah memberitakan firman, jangan sampai saya sendiri atau kami ini, hamba-hamba Tuhan ini, ditolak. Mati dalam iman, bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan lepaskan Yesus. Hidup sama Yesus, mati sama Yesus. Kalau dia ini mati sama Yesus dan untuk Yesus. Mungkin kita tidak seberuntung itu. Kita hanya bisa hidup untuk Tuhan. Dan matinya bawa Yesus. Mati adalah keuntungan. Mati dalam iman. Harus miliki konsep ini. Jangan begini ya. We'll see. Kita lihat dulu. Kita tunggu dan lihat nanti. Sama Tuhan itu, sekali kita berkata, I do, saya bersedia, aku menerimamu dalam hati, itu untuk seumur hidup jalan. Sama Tuhan itu setia sampai akhirnya. Jadi waktu sama Tuhan, saya sudah segel dulu. Saya sudah segel di kematian, sehingga sekarang saya hidup setiap hari di dalam Kristus. Nggak boleh ikut Tuhan itu gini, gua hidupi dulu ya, lihat nanti. Nggak bisa. Ikut Tuhan itu sudah sampai mati. Lalu hidup sehari-hari. Pikul salib bahkan kalau perlukan. Sangkal diri sekalipun menyakitkan. Kadang senang, kadang susah. Aku tetap akan mengiring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Berikutnya, katanya sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa katanya. Nah, perkataan Stefanus yang kedua, yang berikutnya ini adalah poin kedua kita. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Wow. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. 2, tulis, mati tanpa penyesalan. Orang ini meninggal dunia tanpa tuduhan, tanpa sorry-sorry Tuhan. Saya ini pendeta. Hamba Tuhan itu sering melihat orang dari segala musim hidupnya. Kami itu dari bayi lahir diserahkan sampai yang meninggal dunia, kami layani. Saya
berkali-kali lihat sebagian besar orang sebelum meninggal dunia, berapa hari, minggu, atau bulan, jikalau mereka divonis sesuatu, atau bahkan detik. Saya pernah lihat orang langsung detik, on time, waktu saya layani, dia dibawa Tuhan pergi. Dari 10 yang saya pernah layani, rasionya begini. 7, sorry. 3 dengan tertawa tersenyum berkata, take me home. Bukan country road, take me home to heaven's road. Itu sampai membuat saya menangis, terharu, berlinang air mata. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani detik di mana dia menghembuskan yang terakhir, beliau-beliau ini. Saya berkata, suatu hari saya juga mau mati begini. Lebih banyak hikmat di rumah perkabungan daripada di rumah pesta, kata pengkhotbah. Kenapa kami bijaksana? Bukan kami mengaku-ngaku ini. Karena profesi kami memastikan kami harus melihat hal-hal yang manusia biasanya abaikan, dianggap tabu. Gua pikirin nanti. Makanya kita ini dijadikan peringatan. Dijadikan pelajaran, dijadikan pengajar-pengajar umat Tuhan. Saya mau mati seperti Stefanus, berani menengadah ke sorga dan berkata, Tuhan, terimalah rohku. Seperti Tuhan harus begitu. Receive my spirit. Ya Tuhan, terimalah roh saya. Tanpa penyesalan. Mati tanpa penyesalan. No regret. Dan juga tidak meninggalkan PR untuk orang-orang yang Anda cintai. Jangan tinggalkan hutang ya. Jangan tinggalkan dosa. Jangan tinggalkan misteri, nanti setelah itu dibuka HP-nya, ya ampun semua kotoran. Bukan disuruh erase atau dihapus memori. Jangan diisi yang dengan yang begini. Jangan meninggalkan PR, melainkan tinggalkan berkat. Karena matimu adalah keuntungan nanti suatu hari itu jadi visi hidup kita. Yang diuntungkan bukan hanya Anda yang ke sorga suatu hari kelak, tapi orang yang ditinggalkan harus diuntungkan sekalipun mereka mungkin akan sedih sebab orang yang hidupnya benar pasti dirindukan, pasti dikangenin. People will miss you. You know how people live? You see when they die, how people miss them or not miss them. Anda mau lihat bagaimana orang itu hidup gampang ketika dia mati? Lihat loh. Apakah orang-orang itu kehilangan atau mereka berkata kebetulan? Silahkan, udah waktunya nih. Anda kan lihat dampak orang itu di dunia. Jangan mati dalam penyesalan. Berani seperti Stefanus. Seperti 3/10 orang yang kami pernah layani. Total sepanjang karir kami sebagai hamba Tuhan. Yang bisa menengadah dan berkata dengan senyuman berkata, take me home, heaven's road. Langsung pergi. I want to die like that. Makanya, itu yang terus menjadi bayang-bayang hidup saya setiap hari. Bayang-bayang Tuhan ceritanya. Bayang-bayang Petrus. Seperti awan yang mengelilingi kami sebagai saksi-saksi hidup kami berlomba terus. Tiap hari saya ingatkan diri sendiri. Kalau aku mau matinya begitu, saya harus hidupnya begini. Yang terakhir, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. How sweet. Tuhan, ampuni ya mereka. Baru berapa bulan lalu sebelum Stefanus dibunuh, Yesus dibunuh di Kalvari. Baru berapa bulan ini. Yesus mengucapkan yang sama. Kalimatnya aja beda. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat atau mereka lakukan. Stefanus ngomongnya begini, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Termasuk orang muda namanya Saulus. Terima doa syafaat Stefanus. Ini orang dahsyat. Berapa bulan kemiripan dengan Tuhan Yesus, memang dia pengikut Kristus. Tulis nomor 3, mati tanpa dendam. Jangan jadi orang kepahitan di hidup ini supaya jangan matinya susah. Mengampuni. Dan bukan hanya mengampuni. Jangan tinggalkan dendam juga. Itulah sebabnya aplikasinya begini. Jangan salahi orang secara sengaja di hidup ini. Apalagi orang-orang yang Anda kasih. Dan jangan hutang darah sama siapa-siapa. No. Kalau suatu hari giliran kita, siapa tahu hari ini, udah beres nggak urusan rumah tangga kita? Pekerjaan mungkin terbengkalai. Kalau saya dipanggil Tuhan sekarang nih, Rabu sekarang. Sabtu ya nggak ada saya lagi. Enggak sih, nggak akan terjadi. Pasti ada missing thing. Pasti ada missing link. Tapi nggak boleh ada dendam. Nggak boleh. Kita nggak boleh mati dalam kepahitan. Dan kita tidak boleh mati meninggalkan kepahitan dalam diri orang lain yang kita tinggalkan. Itulah sebabnya jangan hutang sama siapa-siapa. Bukan bicara soal uang saja. Hutang hati. I love you ucapkan. I'm sorry katakan. Jangan disimpan. Jangan juga hutang darah. Siapa yang harus Anda injili hari ini, bawa dia untuk kenal Kristus. Jangan ditunda. Jangan sampai nanti meninggal seperti si orang kaya
yang masuk neraka. Dalam perumpamaan Yesus dia berkata, tolong suruh Lazarus pergi ke rumah saudaraku. Ada 5 di rumahku yang tidak takut akan Tuhan, yang hidup berfoya-foya. Dia akhirnya sadar, dia sendiri binasa. Dan dia tidak pernah cari kebenaran, dan dia tidak pernah beritakan kebenaran kepada orang lain. Jangan hutang darah. Jangan dendam sama siapa-siapa. 1, 2, 3. Mati adalah keuntungan jika hidup adalah Kristus. Inilah visi kehidupanmu. Supaya hidup jangan asal-asalan. Jangan sia-sia ataupun semena-mena. 1, kita mau suatu hari mati dalam iman. 2, kita ingin mati tidak tanpa penyesalan. 3, mati tanpa dendam. Panjang umur ya, masih banyak tugasmu dan tugasku. Sehat tubuh. Kalau aku hidup, kalau engkau hidup, hiduplah untuk Tuhan dan berbuahlah bagi kerajaan-Nya.